mudah-mudahan termasuk kita semua. Kegiatan ini menjadi salah satu saksi, menjadi pintu pembuka untuk mendapatkan suatu rumah daripadanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan musyawarah desa khusus yang disingkat, yang mudah disingkat adalah Musdesus. Musdesus harus dan wajib dilaksanakan untuk menetapkan dan memusyawarahkan dan menetapkan hal-hal yang insiden, artinya kejadian-kejadiannya atau pelaksanaan-pelaksanaannya insiden itu harus ditetapkan melalui musyawarah desa yang pesertanya terdiri dari kepemerintahan desa, mulai dari kepala desa dan perangkatnya, kemudian tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hari ini ketua RT, ketua RW, alhamdulillah dalam hal ini kehadiran absen sudah mencapai hampir 90%. Kalau melihat dari absen ini sudah memenuhi quorum untuk dilaksanakan musyawarah. Jadi intinya yang disebut musdesus ini adalah musyawarah desa khusus dalam hal untuk melaksanakan dan menjalankan program yang insiden. Kalau sudah ada di RPJMD atau itu sudah dimusyawarahkan dulu, tetapi sekarang kan insiden, jadi harus ada dasar untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya insiden, gitu, mendadak atau gimana gitu. Maka pada hari ini pun akan dilaksanakan. Apa saja nanti kegiatan-kegiatannya nanti akan ditetapkan dalam musyawarah. Contoh, umpamanya sekarang ini untuk menetapkan anggaran desa sudah ada, umpamanya anggaran desa di desa Cijing sudah ada, kemudian kegiatannya untuk apa saja. Nah, pada hari ini harus ditentukan, terutama yang insiden, yang sifatnya tidak ada juplak-juplis dari sana. Maksudnya ada juplak-juplis, hanya gelondongan gitu. Contohnya sekian persen untuk katakan BLT katakan. Nah, juplis akan ditentukan di sini. Nah, 40% katakan. 40% untuk siapa? Maka ditentukan di Musdesus. KPM-nya siapa? Kriteria KPM-nya siapa? Karena dari sananya hanya gelondongan saja. Umpamanya 40%, 20% dan sebagainya. Teknisnya maka ditentukan dalam Musdesus. Pada hari ini kita akan melaksanakan seperti itu. Nanti mudah-mudahan kita bisa membawa sebuah keputusan untuk mensejahterakan masyarakat Cijinjing, desa Cijinjing pada khususnya, umumnya pada masyarakat yang didanai oleh dana pemerintah. Ini dananya dana DD, dana desa yang sumbernya dari nasional dan pusat. Kalau ADD itu dari kabupaten, maka mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan lancar, kemudian kita bisa mendapatkan kesepakatan, mendapatkan hasil yang memuaskan, walaupun tidak memuaskan bisa dipahami dan bisa dimengerti untuk masyarakat desa Cijinjing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama hadirin kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya presentasi dari kepala desa atau ketua tim relawan COVID-19. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Yang terhormat Bapak Ketua DPD Desa Cijinjing, Bapak Lorensa, Bapak Kabinmas, yang saya hormati, Bapak dan Ibu pendamping kecamatan dan kepala desa yang saya hormati, para ketua pimpinan lembaga desa yang hadir pada kesempatan ini, terutama Ketua BUDES, Ketua PKK yang saya hormati, para perangkat desa dan kepala dusun yang saya hormati, Bapak Ketua RW,
kita sudah memasuki tahun anggaran baru yaitu tahun 2022, yang mana menjadi kewajiban kami adalah menyampaikan laporan tentang realisasi ataupun pencapaian anggaran tahun 2021. Masuk pada kesempatan ini saya harus mempresentasikan tentang COVID-19 yang terjadi dan dilaksanakan di Desa Cijunjung. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, para sahabat serta sahabat umat yang senantiasa patuh dan taat kepada ajarannya tidak jauh. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana maklum bahwa sampai saat ini wabah COVID-19 sudah berjalan 2 tahun, yang mana otomatis segala aktivitas baik pemerintah, swasta maupun masyarakat banyak terganggu, banyak dialihkan, bahkan ada yang tidak bertiga. Sebagaimana kewajiban kami selaku kepala desa juga Kasatgas penanganan dan penanggulangan COVID-19 di desa, dalam bersyukur dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penanganan COVID-19 ini. Selama terjadi wabah ini, kurang lebih 93 orang terpapar virus COVID-19. Yang meninggal 3 orang dan yang sembuh sebanyak 90 orang. Di samping itu, dalam hal penanganan COVID-19, pemerintah pusat mewajibkan bagi pemerintah desa untuk menganggarkan dari dana desa sebesar minimal 8%. Jadi tahun 2021 8%-nya itu 68.485.600 rupiah. Yang kebanyakan ini untuk makan minum ataupun mamin pada kegiatan-kegiatan penanggulangan COVID-19. Dan sesuai nama dianggo makan minum setiap kegiatan. Contoh upami aya vaksin terakhir. Penanganan ataupun pelaksanaan vaksin di Desa Cijunjung, setiap kegiatan sok disuguhan tahun margina kenaon aya anggaran sakalian ke petugas gitu upami disuguhan sadayana ini kecekap kalau milaraan. Dan beberapa kali kegiatan vaksin didanai dari dana desa yang 8% itu, termasuk pengadaan alat-alat, sarana dan prasarana, termasuk biaya pemakaman 3 orang. Jadi 3 orang yang meninggal itu dibiayai oleh dana desa yang dari 8% itu, masing-masing 1 juta rupiah. Untuk dipastikan ke keluargana, kita dipastikan kanggo anu urang petugas anu ngangge alat pelindung diri atau napi APD anu juga terus habis. Ya kerabat, tapi sebagai Kasatgas, alhamdulillah masih bisa langsung turun tangan ketika ada kematian ataupun yang meninggal karena wabah COVID tersebut. Nah, untuk pencapaian vaksin Desa Cijunjung, alhamdulillah ini berkat kerjasama semua pihak serta kesadaran dari masyarakat Desa Cijunjung itu sendiri. Dari target ataupun jumlah penduduk di Desa Cijunjung 3.375 orang, dikurangi yang usia di bawah 12 tahun yaitu 2.690
tercapai yang sudah divaksin dosis ke-1 itu 2.305 atau mencapai 85,40%. Dimana target dari pemerintah yaitu 70%. Tapi untuk kekuatan imun tubuh itu sudah di atas 80%. Alhamdulillah, vaksin kahiji sakumaha target pemerintah parantos tiasa tercapai bahkan tiasa tanggung. Ieu salah sawios anu nangtoskeun level. Ya, alhamdulillah Kabupaten Ciamis ayeuna tos mencapai 70% sehingga lebetna level hiji. Sakola tos tiasa, pasar terbuka, sareng sanes kantor terbuka. Paling itu tetap kurang kedah ngajagi lah. Tetap harus dijaga, terutama pengaman diri. Nyata minimal menggunakan masker, terutama saat atanapi di waktos keluar daerah atanapi keluar di lembur, keluar di bumi, kanggo masker ulah dijaga. Istilahnya abai lah, abainya dan kumaha ala lawara agen lah gitu nya ulah dijaga. Lah daya mah geus ieu Covid oge tapi tetap kurang kedah waspada karena ayana Covid komo ayana aya nu varian baru itu nu kedah diwaspadai urang tapi urang ulah dijaga panik. Nah itu diantawisna pantes sementawis kanggo paparan pelaksanaan penanggulangan pencegahan Covid-19 di Desa Cijeunjing. Dan dacan berakhir masih terdampak dina tahun 2022 masih sesuai saran Perpres nomor 104 tahun 2021 tetap tadi Pak Ketua konstitusikan ada aya BLT 40%. Kanggo penanggulangan dana Covid oge masih kena aya angka 8%. Ras pemulihan ekonomi, ketahanan pangan dan hewani 20%. Sesana kanggo ngabangun ngan ukur sesana teh 32%. Eta teh kanggo pembangunan fisik sareng pemberdayaan. Eta pangitan sesana teh 32% anu kirang langkung jumlahna 300 orang maksudnya 828 juta kali 32%. Kanti sakedik deui lah. Ya, sekitar 350 jutaan. Digunakan 350 juta. Itu untuk pembangunan fisik. Sementawis kamari dina RKP, dina RPJMD, dina Musrenbang, seueur usulan-usulan masyarakat anu teu mungkin tiasa kakapar dina tahun anggaran 2022. Tapi sok sanaos kitu ayeuna kacana kanggo BLT ya 40%. Anu totalna paminten sekarang Pak Ketua 332 juta itu kanggo BLT nu dibagikeun ka anu kirang langkung 83 urang. 83 urang. Prioritas paminten anu sesuai kriteria kayak dijelaskan. Kalau mau untuk menang nanaon lah, Pak RT, Pak RW nya untuk menang nanaon bari pikarunyaeun jeung pantes dibere atau prioritas ulah SSC nya. Karena kriterianya pokoknya nu pantes dibere bari jeung nu sarupeuna menang, nu saharapna teh menang. Nu prioritas mah kitu lah. Nu bener-bener ripuh pikarunyaeun kupurikeun beureun Pak RT oge nya. Hayang mah merek bulan tapi dah PRT kalau yang menang BLT menang BPLT pun kita malah tidak milik rezeki masing-masingnya kita mah terbiasa di kumaha. Nah begitu tetap abdi panginten karena berupaya maksimal untuk menutupi anu sesana 32% berarti 40% tambih ke 20% ada di dia
Minimal 40% dana desa yang digunakan BRT harus mencari ganti. Abdi kedah milarian gentosna tah. Sekitar 326 juta. Insya Allah Pinuati Sadayana Kaping 2 Februari verifikasi bantuan ulung surga desa Cileungging daya tangguh abdi sampai 245 juta. Berarti kurangnya kira langkung 85 juta dari ke kemauan budak di dalam perubahan. Penting dede yang dikeluarkan dan dibagikan ke masyarakat kanggo fisik biasa milarian terus itu yang sudah siap diverifikasi Kaping 2 Februari. Berarti kan pertama tos ada jongjon lebat karena APBD kabupaten itu dari kabupaten. Mudah-mudahan di provinsi Naudi aya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kemarin ningali para kepala desa demo aya di TV aya. Aya teh ningali teh. Ningali. Abdi teh giring terus terang. Kecamatan Cileungging teh giring. Ngamar bilang dan di dituna oke karena desa teh lain yang kepala desa tapi ya masyarakat desa. Matanglah kalau si demo kali itu kayak kudu ngeuragan BRT ada adanya masyarakat kurang ieu gitu nya emang teh. Terus anu 20% ketahanan pangan sareng hewani dari masyarakat kurang ini udah 8% penanganan Covid di masyarakat. Tapi daripada milu demo maning keneh neangan dan tina itu Pak Ketua. Alhamdulillah kantor verifikasi anu jumlah total kemarin aya 245 juta. Dacan ke kurang Cileungging kita kakarawinan buku caneangan Bu. Dacan milarian can aprak-aprakan. Kakara nu sarumping unggul bisi arek, bisi hayam. Gitu. Ya alhamdulillah lah. Dinu hati sadayana mudah-mudahan daya pengen. Eta nembe di kabupaten insyaallah provinsi oge tos aya disetujui dina anggaran tahun 2022 anu nilaina 3 miliar 850 juta. Mudah-mudahan saya pamengan jadi target abdi salami 5 tahun 22 juta 22 miliar nuntut setahun berarti abdi udah milarian teh per tahun sabaraha di samping dina dana desa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kami beserta seluruh perangkat desa disarankan kepada ketua RT RW, lembaga-lembaga nu aya anu bermitra saran pemerintah desa, mudah-mudahan kurang tiasa sasarangan kanggo ngabangun desa Cileungging sehingga desa Cileungging di samping desa anu mandiri dina tahun ayeuna 2022 boga desa anu kalebet desa anu kenging barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sakitu atur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya laporan kondisi dan situasi desa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sekretaris Desa Cileungging untuk itu. Oh langsung Bu Pak. Baik, untuk selanjutnya musyawarah desa khusus yang akan langsung dipandu oleh yang terhormat Bapak Ketua BPD Desa Cileungging. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ketua BPD Desa Cileungging, waktu tepat kami sediakan dan kemudian dipersilakan. Terima kasih yang kedua kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusdessus Desa Cileungging pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2022 akan segera dimulai